Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Segala puji mari kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, termasuk nikmat iman, Islam, ihsan, dan kesehatan. Dalam kondisi situasi yang seperti ini, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan kembali. Semoga kita semua selalu ada dalam naungannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Langsung saja, untuk memenuhi tugas mata kuliah tafsir 3 muamalah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai al-mal atau harta gitu. Sebelumnya teman-teman pasti mengetahui dan sering mendengar mengenai 4 hal yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti, di hari kiamat nanti. Apa saja itu? Nah, berdasarkan sabda Nabi, berdasarkan sabda Rasulullah SAW mengenai 4 perkara tersebut, yakni yang pertama mengenai umurnya. Untuk apa ia habiskan gitu ya, umur tersebut. Yang kedua, tentang masa mudanya. Untuk apa ia gunakan gitu. Yang ketiga, tentang hartanya. Dari mana ia dapatkan dan dikemanakan harta tersebut, untuk apa ia gunakan gitu. Nah, lalu yang terakhir, tentang ilmunya. Apakah ia sudah mengamalkannya? Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satunya, yakni mengenai harta. Karena setiap manusia itu pasti memerlukan harta, karena ia adalah penopang hidup manusia. Harta itu tidak hanya menjadi penolong saja bagi kita, melainkan ia bisa menjadi musuh kita di akhir nanti. Tergantung bagaimana kita memperlakukannya gitu, menggunakannya. Maka dari itu jangan berlebihan terhadap harta. Itu semuanya hanya titipan. Bahkan tidak sedikit orang yang bekerja, pergi pagi, pulang malam, gitu ya, kehujanan, kepanasan, sampai ada yang bertengkar, ya mempertaruhkan nyawa lah, sampai mempertaruhkan nyawanya demi mendapatkan harta. Sebetulnya harta ini adalah cobaan bagi manusia, atau bisa disebut dengan fitnah. Nah, dengan harta pula seseorang dapat masuk surga dan bisa pula terjerumus ke dalam neraka. Kembali lagi kepada diri kita, tergantung kita menggunakannya gitu. Nah, lantas bagaimana eksistensi harta menurut perspektif Al-Quran? Nah, langsung saja kita bahas satu persatu. Pengertian al-mal di sini berasal dari kata malayamulu, yang artinya condong, cenderung, dan miring. Gitu ya. Muhammad Salam Mazkur mengungkapkan bahwa harta menurut para ulama fikih ialah segala sesuatu yang dapat dikumpulkan dan disimpan untuk dipergunakan kapan saja diperlukannya. Gitu. Nah, sedangkan pengertian harta menurut terminologi fikih, para fuqaha ini sangat besar perhatiannya terhadap harta atau al-mal ini, sehingga mereka membuat bab khusus tentang harta dalam buku mereka. Bahkan sebagian dari mereka pun ada yang membuat buku khusus tentang al-mal, tentang harta, seperti Al-Amwal, tulisan dari Abu Ubaid. Selanjutnya, tentang kedudukan harta.
Nah, harta pun memiliki kedudukannya masing-masing. Nih, yang pertama, tentang harta merupakan perhiasan hidup. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Yang artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Jadi dijelaskan bahwa kebutuhan dan kesenangan manusia terhadap harta ini sama saja dengan kebutuhan manusia terhadap anak dan keturunannya. Artinya, ini merupakan hal yang mendasar dan bersifat sementara, gitu ya. Sedangkan yang akan menemani kita di akhirat nanti, di alam kubur nanti, itu yang kekal adalah hanya amal soleh kita. Harta kita tidak akan dibawa, gitu, tidak akan dibawa mati. Ya, bisa saja menjadi penolong kita, bahkan sehingga kita bisa masuk surga, atau bahkan bisa menjerumuskan kita. Gitu. Yang kedua, harta merupakan amanah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Anfal ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Yang artinya, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Mengapa dalam firman ini Allah menjelaskan harta ini sebagai cobaan? Ya karena hakikatnya harta ini adalah titipan, hanya sekedar titipan. Manusia ini sebenarnya tidak memiliki harta secara mutlak. Maka dari itu, dalam pandangan harta, gitu ya, dalam pandangan harta ada hak bagi orang lain yang harus kita keluarkan dalam diri kita melalui zakat, infak, dan sedekah. Untuk apa? Untuk membersihkan diri kita, untuk membersihkan diri kita. Selanjutnya, dalam kedudukan harta, ini harta ada yang merupakan musuh kita, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat At-Taghabun ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan kedudukan harta yang terakhir ini, harta adalah milik Allah. Firman-Nya dalam Quran surat At-Taubah ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah.
Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi, segala apa yang ada di langit dan di bumi ini, termasuk keluarga kita, itu hanya sekedar titipan dari Allah. Ya, kembali kepada poin sebelumnya tadi. Harta ini adalah merupakan amanah. Ya, jadi segala apa yang kita miliki ini hanya sekedar amanah, titipan dari Allah. Langsung saja masuk pada tafsiran ayat. Di sini saya menggunakan dua tafsiran, yaitu tafsir Al-Qurtubi dan tafsir Ibnu Katsir. Yang pertama yaitu Quran surat Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Yang artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Jadi, makna dari harta dan keturunan tersebut itu adalah penghias kehidupan yang hina. Maka dari itu, janganlah kalian terlena terhadap harta dan anak keturunan tersebut. Dan janganlah hati kalian terikat dengan harta, karena harta itu adalah sesuatu yang akan hilang. Dikatakan pula dalam tafsir Al-Qurtubi ini bahwasannya ulama berbeda pendapat di dalam ayat Al-Baqiyatus Shalihat. Ibnu Abbas berpendapat, Ibnu Zubair, Abu Maisarah, Umar bin Surahjil, mereka berpendapat bahwa ayat Al-Baqiyatus Shalihat itu adalah sholat yang 5 waktu. Dan Ibnu Abbas berpendapat lagi, sesungguhnya Al-Baqiyatus Shalihat itu adalah perbuatan yang baik, baik itu ucapan, perbuatan, dan itu akan abadi di hari akhir kemudian. Nah, jadi pada intinya pendapat dari para jumhur ulama ini adalah ucapan atau zikir-zikir yang biasa diucapkan oleh Nabi SAW. Karena ada hadis yang menjelaskan, sanad Imam Nasai dari Abi Sa'id Al-Khudri, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah oleh kalian dari bacaan-bacaan zikir. Lalu sahabat bertanya, lalu apa al-baqiyatus shalihat itu? Rasul menjawab, at-takbir, at-tahmid, at-tahlil, dan at-tasbih. Selanjutnya yang kedua yaitu tafsiran ayat Quran surat Al-Anfal ayat 28 dengan menggunakan tafsir Ibnu Katsir. Firman Allah, Quran surat Al-Anfal ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan ketahuilah bahwa harta kalian dan anak-anak kalian itu hanyalah sebagai cobaan. Nah, di sini dikatakan maksudnya itu yakni merupakan cobaan dan ujian dari Allah bagi kalian. Karena semuanya itu Allah lah yang memberikannya kepada kalian untuk melihat secara nyata. Apakah dengan diberikannya harta ini kita semakin bersyukur atas nikmatnya, atau bahkan sebaliknya menjadi melalaikannya gitu. Nah, hal ini seperti yang diungkapkan oleh Allah dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah.
dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Kembali lagi pada Quran surat Al-Anfal ayat 28 yang berbunyi wa annallaha indahu ajrun azim, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Yakni pahalanya, pemberiannya dan surga-surganya itu semuanya lebih baik bagi kalian daripada harta-harta dan anak-anak kalian. Jadi kesimpulannya, di dalam Al-Quran ini telah dijelaskan bahwa segala apa yang ada di langit dan yang di bumi ini hanya milik Allah, termasuk segala harta yang kita miliki. Ya, manusia hanya sekedar mengelola saja gitu. Dan ternyata perspektif harta dalam Al-Quran ini tidak hanya sekedar penguasa kebutuhan hidup saja, melainkan lebih dari itu. Ia adalah wasilah yang telah Allah ciptakan yang bisa menjadi nikmat atau laknat bagi para hambanya. Jadi makna amal dalam Al-Quran adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia, baik berupa materi maupun manfaat gitu. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.